wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang budiman, semua kita pasti mengharapkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Kita ingin keluarga kita berkah, kita ingin pekerjaan kita berkah, kita ingin harta yang kita miliki berkah, dan kita ingin ilmu yang kita miliki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebenarnya makna dari berkah atau keberkahan tersebut? Para ulama mengatakan, keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan atau kebaikan yang selalu atau senantiasa bertambah. Jadi setiap yang kita miliki, kalau hal tersebut menambah kebaikan kepada diri kita, maka itulah yang disebut dengan keberkahan. Bagi para thalibul ilmi, tentu saja yang mereka harapkan adalah ilmu yang mereka tuntut, ilmu yang mereka miliki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda kalau ilmu tersebut diberkahi oleh Allah adalah ilmu itu bisa ia amalkan, sehingga ilmu itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, namun juga bermanfaat untuk orang lain. Dan keberkahan ilmu itu harus diawali dengan niat yang lurus dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwasanya seorang penuntut ilmu harus meniatkan ketika dia menuntut ilmu tersebut, dia harus berniat kalau dia menuntut ilmu itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mencari kehidupan akhirat, kemudian untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan juga pada orang lain, dan untuk menghidupkan agama Islam. Kemudian juga dia harus berniat untuk menuntut ilmu itu dalam rangka mensyukuri nikmat akal yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan juga nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada badannya. Jangan sampai seseorang berniat menuntut ilmu untuk mencari kedudukan dari manusia, dengan untuk mencari harta duniawi atau gemerlapnya dunia. Dan jangan sampai mereka menuntut ilmu dengan niat untuk mendapatkan kedudukan atau pujian dari para penguasa. Kemudian tentu saja cara untuk mendapatkan keberkahan ilmu tersebut adalah dengan cara menghormati serta memuliakan para guru. Dalam satu bab khusus di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwasanya wa'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi. Ketahuilah bahwasanya seorang penuntut ilmu tidak akan bisa mendapatkan ilmu dan tidak bisa bermanfaat ilmu tersebut untuk dirinya kecuali dengan menghormati para ulama, dan juga mereka harus menghormati para guru, dan juga mereka harus memuliakannya. Kemudian para ulama-ulama terdahulu, para sahabat dan para salafus soleh, mereka telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghormati dan memuliakan guru. Bahkan sampai sekarang ilmu dari para salafus soleh itu masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Mungkin ini merupakan keberkahan karena mereka begitu memuliakan dan juga menghormati para guru mereka. Kita tahu dan kita baca dalam sejarah bagaimana para sahabat ketika mereka berada di majelis ilmu bersama Rasulullah SAW, itu seakan-akan burung berada di atas kepala mereka. Saking khusyuknya, saking tenangnya mereka ketika menuntut ilmu bersama Rasulullah SAW. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan gelar dari Rasulullah sebagai babul ilmi, pintunya ilmu pengetahuan, beliau pada suatu kali pernah berkata, ana abdun man allamani harfan wahidan. Sesungguhnya aku adalah budak dari orang yang telah mengajarkan ilmu kepadaku walaupun hanya satu huruf. Insya'a ba'a wa insya'a istaraqa. Kalau dia ingin, dia bisa menjualku, atau kalau dia ingin, dia bisa tetap menjadikanku sebagai budak. Kemudian mari kita lihat lagi bagaimana Imam Syafi'i memuliakan gurunya. Ketika beliau belajar dengan gurunya Imam Malik, dan tatkala beliau memegang lembaran kertas buku
atau lembaran kitabnya, beliau akan membolak-balikkan kitabnya dengan sangat hati-hati supaya hal tersebut tidak didengar oleh gurunya, yaitunya Imam Malik. Kemudian juga dalam kisah yang lain diceritakan, pada suatu kali Imam Syafi'i bertemu dengan seorang laki-laki tua. Kemudian Imam Syafi'i tiba-tiba menyalami tangan laki-laki tua tersebut, kemudian memeluknya dengan sangat hangat. Melihat hal itu, para muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai guruku, siapakah beliau sehingga engkau memperlakukannya seperti itu?" Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Beliau merupakan salah seorang dari guruku. Aku pernah bertanya kepada beliau, bagaimana cara mengetahui kalau seekor anjing itu sudah dewasa. Kemudian beliau menunjukkan kepadaku, kalau seandainya anjing tersebut buang air dengan mengangkat sebelah kakinya, itu tandanya anjing itu sudah dewasa." Mungkin apa yang diajarkan oleh laki-laki tadi merupakan suatu hal yang remeh. Namun Imam Syafi'i begitu sangat menghormati dan memuliakan orang yang telah memberikan ilmu kepadanya. Dalam kisah yang lain, Imam Abu Hanifah dikatakan bahwasanya beliau tidak pernah menselonjorkan kakinya ke arah rumah gurunya yang bernama Hamad, yang mana walaupun rumahnya tersebut berjarak 70 langkah dari rumah Imam Abu Hanifah tersebut. Kemudian juga dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah, beliau tidak pernah melaksanakan solat kecuali beliau mendoakan gurunya tersebut. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, diceritakan bahwasanya beliau tidak pernah tidur selama 30 tahun. Sebelum tidur tersebut, beliau senantiasa mendoakan dan juga memintakan ampun untuk gurunya, yaitunya Imam Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada anak-anak kami, para penuntut ilmu, marilah muliakan dan hormatilah para guru-gurumu. Jangan pernah sekalipun kalian menyakiti hati seorang guru. Karena betapapun banyak ilmu yang engkau miliki, ketika engkau menyakiti hati seorang guru, maka ilmu tersebut tidak akan pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kami mengimbau kepada para orang tua, marilah kita hormati, marilah kita muliakan guru-guru dari anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi anak-anak kita untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru yang telah mereka miliki. Mungkin ini sedikit nasihat yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini, yang mana ini juga merupakan nasihat untuk diri kami sendiri. Kemudian kami akhiri dengan satu buah doa yang telah diajarkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Beliau mengatakan, "Allahumma ighfir li masyayikhina wa man 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi maq'adis sidqi indaka ya arhamar rahimin." Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu kepada kami, dan sayangilah mereka dan muliakanlah mereka dengan ridhamu di tempat yang engkau ridhoi, wahai Zat yang Maha Penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.